lagi di situ memiliki akal, nafsu, ya, iri dengki untuk mensyirikan Allah tadi. Udah nggak ada lagi tadi, udah nggak ada. Maka yang mensyirikan Allah itu adalah sebenarnya adalah manusia. Mana manusia itu adalah yang masih memiliki sifat keakuan diri. Ya, masih ada merasa memiliki keakuan diri, merasa melihat, merasa mendengar, itu manusia. Nah, makanya yang berjumpa itu adalah dirinya sendiri. Dia berjumpa atas dirinya sendiri. Tidak ada manusia di situ. Zohiru Rabbi, ya, di situ sudah Zohiru Rabbi wal batinu abi, udah dia dah, udah dia semata di situ. Begitu sahabat beriman, ya. Silakan mungkin lanjut Bang Power, pertanyaan kedua. Iya, makasih Allah. Jawab, makasih, jawabannya cukup jelas, makasih ya. Saya bertanya itu kedua kan, ketiga nggak usah, karena cukup katamu. Iya, kedua aja Bonda, kedua. Yang kedua ini mudah. Jadi walaupun mudah tetapi belum dipaham. Jadi harus itu kita bertanya. Jadi begini ya. Begini Allah. Kan dijelaskan dalam Al-Qur'an ketika penghancuran, ya, pembangkitan Allah menyatakan di situ kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu selain daripada dirinya itu akan musnah ataupun tiada, lebih kurang begitu, tiada. Sehingga kan dia menyatakan itu ya, menyatakan di situ hanya dirinya sendiri. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya dirinya sendiri. Sehingga kan masa itu dia memanggil kalau siapa lagi yang ada. Jadi pertanyaannya di sini, apakah daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, sampailah kepada kita semua ini akan terikut kepada kullu man 'alaiha fan itu, ataupun ada yang tidak terikut dari situ. Contohnya kalau yang tidak terikut barangkali adalah nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kalau kita menanggapi dalam penerangan daripada ayat Al-Quran itu, di situ dia hanya mengatakan hanya dirinya sendiri. Jadi kalau sekiranya daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ada hamba sebagian umat Nabi SAW itu yang tidak terikut, adakah diri-diri mereka ini adalah diri yang daripada yang dihembuskannya itu? Panjang kali pertanyaan. Sebab di situ hanya satu hembusan kan hamba Allah. Begitu hamba Allah. Masya Allah. Iya, begitu. Tunggu terlalu. Iya, Masya Allah ya. Makanya kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran kehancuran, ya, jangan, ya, makanya saya sekali lagi saya katakan kalau Allah mengatakan kehancuran, kebangkitan, jangan kita memandang keluar, ya, jangan kita memandang keluar. Apa yang dihancurkan hanya dia semata, ya, hancurkanlah, ya, dan biarkan dia, hanya dia yang semata, artinya hanya dialah yang berdiri di situ, ya. Itulah sama halnya sama bagaimana kita menghancurkan keakuan tadi, hanya dia yang semata, bangkitkanlah, ya, atau dikatakan sifat mubin tadi, sifat yang nyata tadi, yang hanya hak miliknya. Lantas orang-orang yang tidak mengikuti seperti yang lain-lain tadi, artinya yang tidak mengikuti Nabi atau yang lain-lain, sedangkan di situ ada hembusan Allah, ya, ada hembusan Allah semata. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka? Ya. Keadaan mereka tetap bagaimana mereka merasakan azabnya tadi. Ya. Makanya tidak ada di situ yang menyiksa mereka selain diri mereka sendiri.
Ya, Allah tidak menyiksa kita di sana. Allah tidak, bagaimana, tidak ada di situ neraka dan surga. Yang menciptakan surga dan neraka adalah diri kita. Makanya yang menyiksa kita itu adalah diri kita sendiri. Perbuatan diri kita sendiri. Ya, walaupun sekali walaupun sekali ada yang dihembuskan oleh Allah di situ. Ya. Makanya saya katakan lagi, Nabi pernah mengatakan, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia itu memiliki dua jiwa. Ya. Nah, begitupun juga kita manusia memiliki dua kolbi, ya, kolbi dan kolbu. Nah, kolbi ini yang kembali, kolbu ini yang tinggal. Di situ masih ada jiwa di situ. Ya. Lalu siapa yang disiksa? Nah, coba kamu tidur. Kamu tidur, lepas itu kamu mimpi. Mimpi yang buruk. Apakah zohirmu di situ dipukul? Padahal kamu bergetar tuh. Apakah di situ kamu merasakan dipukul? Padahal cuma lewat mimpi doang. Tapi kenapa zohir itu bisa bergetar? Kenapa zohir itu bisa gemuruh? Kenapa zohir itu bisa merasakan sakit? Ya, padahal dia tidak dipukul ya. Nah, karena apa? Karena di situ yang berperan adalah jiwa. Jiwa yang berperan. Makanya manusia itu walaupun sisa tulang belulang itu tetap merasakan. Saya katakan lagi, jiwa itu tidak akan pernah mati. Lalu jiwa yang mana dulu ini? Ya. Ya. Jiwa kemanusiaanmu atau jiwa yang lillah kembali tadi, yang dipukul, yang disiksa di situ? Ya, makanya ini dikatakan ruh, ya, atau dikatakan kolbu, atau dikatakan darah. Sandaran manusia adalah ruh. Nah, yang itu makhluk tuh. Ya, alam bagi diri kita. Kalau kolbi, sandaran kita kepada Allah. Itu bukan ciptaan, itu bukan apa-apa, itu dikatakan wujud. Ini yang kembali, yang tinggal yang ini. Yang kolbu ini yang tinggal. Ya, jiwa ini yang tinggal. Yang dikatakan jiun ini yang tinggal. Yang lillah udah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jiun ini yang tinggal. Ya. Kalau jiun ini dikuasai oleh Allah, sahabat beriman, dikuasai oleh lillah tadi, ini akan baik-baik saja nih dia. Ya. Karena apa? Dia ini yang mengontrol diri manusia, yang mengontrol jasad itu. Ya. Makanya kalau yang pergi itu kita perbaiki, ini pasti akan baik. Kolbu ini yang tinggal ini akan baik. Ya, tapi kalau dia tidak mengenal yang kembali tadi, ini akan buruk nih. Akan buruk jadinya. Dia akan terserah, artinya dengan bagaimana kehidupannya sendiri. Karena apa? Di situ ada akal, di situ ada akidah, di situ ada iman, ya, atau dikatakan amalia. Ya, maka hancurkanlah sifat kemanusiaan itu. Bangkitkanlah hanya dia yang satu. Tidak ada lagi selain dirinya. La maujudun ilallah. Kalau dia yang hanya yang satu, ini dia akan ikut nih. Jiwa ini akan ikut kembali. Makanya jasadnya hilang. Ya, makanya jasadnya hilang di situ. Ya, kolbu itu kan darah. Segumpal darah di dalam diri manusia. Hilang dia. Kembali kepada asal usulnya. Mana asal usulnya? Bukan tanah, langit, dan ini, bukan. Ya, kan sudah dikatakan dihidupkan oleh nur. Kembali kepada nur. Lillah kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Makanya kita dikatakan kembali kepada alam. Ya, alam bukan bumi dan langit. Ya, bukan bumi, bukan tentang tanah, api, air.
atau menjadi pohon, atau menjadi bangkai. Kembali kepada alam, yaitu nur. Nah, apa yang dikatakan nur? Ya itu yang hidup itu. Mana yang hidup? Ini semua alam semesta ini hidup. Di antaranya ada apa? Ada bintang, ada langit, itu hidup semua. Ya mungkin kita sebagian dari bintang itu. Mungkin kita sebagian dari percikan bulan itu. Mungkin kita sebagian dari percikan matahari itu. Yang senantiasa menerangi alam semesta ini. Kalau pekerjaanmu di dunia menerangi alam semesta. Kan sudah dikatakan nur. Penerang alam semesta dirimu itu. Tapi kalau kita diturunkan di dunia untuk menggelapkan alam semesta, ya begitu. Makanya Nabi kita mengatakan kepada malaikat Jibril, ya. Siapakah bintang itu? Ya Jibril. Ini bahasa hakikat ya, bahasa tauhid. Kalau kita memanai secara amalia ini kita tidak mampu. Siapa bintang itu? Ya Jibril. Ini dia berbicara tentang nur. Bintang itu cahaya. Lalu apa kata Jibril? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu apa kata Nabi kita? Sesungguhnya itulah aku. Ya. Lalu apa lagi dikatakan malaikat Jibril? Ya. Ya bintang-bintang itu ya. Bintang-bintang itu kalau saya melihat, bintang yang terang itu kalau aku melihatnya, dalam satu kali melihat selama 8.000 tahun. Ya, dalam satu kali melihat selama 8.000 tahun. 8.000 tahun satu kali, 8.000 tahun satu kali. Dia sudah melihatnya selama 80.000 kali. Ya, satu kali melihat 8.000 tahun. Satu kali melihat 8.000 tahun bintang itu. Tapi malaikat Jibril ini sudah melihatnya selama 8.000 tahun, 80.000 tahun. Tapi memang ini kedua coach suka hero unik-unik kok. Jadi bisa ini bicara jadi hakikat nih. ini, secara hakikat. Ya. Apa yang dikatakan tadi, apa yang diceritakan tadi, ini secara hakikat. Ini ada hakikat yang terpenting. Ya makanya bangkitkanlah. Bangkitkanlah diri yang nyata itu. Mana diri yang nyata tadi, sahabat beriman? Ya, makanya lalu siapa yang disiksa di kubur sana? Lalu siapa yang disiksa di neraka sana? Ya. Makanya manusia itu memiliki dua hati. Hati halus dan hati kasar, kolbu dan kolbin, itu dua jiwa. Makanya Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang menjaga jiwa-jiwa ini akan selamat. Makanya dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa, dua kali dia menyebut. Dia tidak mengatakan hai jiwa yang tenang. Dia memanggil dua kali, hai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepadaku dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Dan kamulah sebagian dari orang-orang yang selamat. Amin. Allahumma amin. Itu di dua jiwa, hati halus dan hati. Nah ini yang tinggal nih, ya. Yang kembali itu Tuhan. Ya. Ya, itu yang kembali itu Tuhan tuh. Yang kita tuh, yang merasa ada tuh itu, yang jiun tuh, ya, yang manusia tuh, yang kolbu tuh, ya. Makanya kemarin saya sudah sampaikan tentang kadarim dengan kadar rahmat, ya, kadar rahmat dan kadarim. Ya, sesungguhnya di dalam kadar Allah itu ada dua, kadarim dan kadar rahmat. Nah, ini bicara tentang dua jiwa. Ya, kalau kadar-kadar ini kita tuntut dengan baik, sahabat beriman. Karena apa? Kolbu ini yang mengontrol jasad manusia. Ya, makanya jasad ini alam, batas manusia, batas ciptaan bagi diri kita. Ini yang diciptakan nih.
Kalau diri kita yang asli itu tidak diciptakan. Nah, itulah yang kembali kepada Allah tadi, yang lillah tadi. Itulah yang diri kita yang sebenar-benarnya tuh. Yang tadi ini, yang tinggal ini bukan diri palsu kita. Ya. Makanya kamu disiksa dengan diri palsumu, kamu dianiaya dengan diri palsumu. Di dunia saja sudah kita nyata. Ya. Di dunia aja kita sudah nyata, disiksa oleh keakuan diri kita sendiri. Ya. Disiksa oleh keakuan diri kita sendiri, merasa ada, pokoknya disiksa macam-macam ujian. Itu semua keakuan manusia. Ya, tidak bisa juga kita bertanya kepada lalu jiwa-jiwa itu bagaimana keadaan? Tidak boleh. Ya. Kita tidak belum sampai ke sana. Ya, jangan sampai saya ceritakan, jangan sampai saya dianggap gila. Hamba Allah masih hidup, ya. Kok bisa menceritakan tentang keadaan di sana? Makanya kalau orang yang menceritakan surga dan neraka itu luar biasa tuh, berarti mereka sudah sampai di surga sana tuh. Luar biasa tuh. Ya, kalau orang yang menceritakan surga dan neraka, berarti dia sudah pernah mati itu 1000 tahun, lalu dia bangkit, lalu dia menceritakan keadaan di sana. Ya. Makanya yang harus kita ceritakan, makanya yang harus yang kita pahamkan adalah yang pantas-pantas, yang tidak bertolak belakang dengan akal manusia, yang tidak bertolak belakang dengan diri manusia. Ya. Nah, ini yang dikatakan kebangkitan, nah ini dikatakan kiam. Ya, kiam itu bangkit. Apa yang kamu hancurkan? Apa yang kamu hancurkan? Sifat langit, sifat bumi, ya, sifat gunung, hancurkan, lipat di situ. Bangkitkan kesadaran tuh. Ya, makanya hakikat itu muncul dari amalia, dari cerita-cerita amalia. Yang dikaji itu dari kisah-kisah amalia itu hakikat tuh. Ya, dari zaman dulu juga Nabi Muhammad itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad berteriak-teriak, "Qiyam ya Rasulullah, qiyam ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sesungguhnya ada kebangkitan nanti di tanah Mekah ini menjadi suatu kota yang paling damai dan asri. Betul. Kesadarannya manusia mulai memuncak di situ. Contohnya apa? Palestina. Ya. Kalau selamatlah Palestina, berarti sudah ada yang sadar di situ. Bangkit kesadaran manusia. Buktinya berarti sudah ada sifat kemanusiaan, berarti lepaslah Palestina, merdeka Palestina, bukan kehancuran dunia. Tapi apa? Tapi bangkit kesadaran manusia seluruh dunia tuh menyeru free Palestina, free Palestina. Berarti sudah ada kebangkitan kesadaran kemanusiaan untuk membelah Palestina. Siapa yang mampu menghancurkan dunia? Allah menjaganya, sahabat beriman. Ini dunianya Allah. Ya, surganya Muhammad. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Dijunjung oleh beribu-ribu juta malaikat, dijaga. Makanya dia aman-aman saja. Berputar sesuai dengan porosnya. Diatur oleh Allah. Apalagi kita mengatakan menghancurkan. Dari mana dalilnya? Kiamat. Kiamat. Dalam hukum hijahiyahnya kebangkitan. Lalu kita mengartikan kehancuran. Bukankah itu lucu? Lucu. Bertolak belakang dengan pikiran manusia. Makanya sahabat beriman, ya, pemahaman apapun kalau dia bertolak belakang dengan diri manusia, ya nggak usah sudah.
Ya, itu yang menyekutukan dari dirinya. Al-Quran ini semua dalam diri manusia, makanya tidak pernah akan bertolak belakang dengan manusia. Ya, kalau dia menyatakan tentang kehancuran, kalau dia mengatakan tentang langit, kalau dia ini kan perjalanan Muhammad dengan Allah. Muhammad itu sifatnya Allah. Sedangkan nabi-nabi lain itu kodratnya. Musa, Ibrahim, ya, itu kodratnya semua. Makanya beliau-beliau ini dalam zamannya semua diwariskan kepada kita. Mana letak Musa di dalam dirimu? Mana letak Isa di dalam dirimu? Makanya dikatakan kita adalah Bani, bukan lagi zaman Nabi, tapi zaman Bani, zaman anak-anaknya. Ya, karena dulu kita punya bapak. Apa bapak kita? Nabi Adam alaihissalam. Begitu sahabat beriman, jangan sekali-kali keluar dari diri kita. Ya. Al-Quran ini kan Google, petunjuk dalam diri manusia. Petunjuk manusia nih. Makanya kitalah yang menyempurnakan. Makanya kita dikatakan kitabullah. Kitabullah itu kitab yang hidup. Kitabnya Allah yang hidup. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dikatakan Al-Quran yang berjalan. Gelarnya ya, karena dia sudah bolak-balik di dalam Al-Quran, bukan bolak-balik baca Al-Quran, ya, bolak-balik keluar dari dalam Al-Quran, ya. Kalau bolak-balik membaca Al-Quran ya semua bisa, tapi yang susahnya ini bolak-balik menjadi Al-Quran, bolak-balik di dalam Al-Quran. Nah, begitupun juga mursyid, begitupun juga guru, begitupun juga ustadz. Kalau kita ahli hadis ya harusnya kita sudah bolak-balik di dalam hadis itu, bukan bolak-balik baca hadis. Sehingga sifat kita seperti hadis. Nah, itu ustadz. Ya. Jangan gelar ustadz bukan sifatnya hadis. Nah, ini celaka. Dia seorang haji, berarti dia harus bolak-balik pada haji. Ya, haji itu panggilan Allah, harus subhanallah. Bukan bolak-balik naik ke Mekah sana. Begitupun juga guru, begitupun juga mursyid. Ya. Jadi semuanya harus begitu. Ya. Ya, bagaimana Al-Quran ini menjadi hidup di dalam diri kita, biar kita itu senantiasa bolak-balik di dalam Al-Quran, bukan bolak-balik baca. Ya, bagaimana Al-Quran ini hidup di dalam diri kita. Ya, nggak usah kita kaji semuanya deh, nggak usah. Kenapa? Sudah terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Nggak usah kaji surat Al-Fatihah deh, nggak usah. Kenapa? Sudah terhimpun dalam Bismillah. Cukup kita memanai bismillah. Apa sih bismillah itu? Hamba Allah, alif lenyap dalam huruf ba menuju ismi, menuju millah, diperantarakan ruh, mani, dan rahim. Berarti kita ini adalah perjalanan Allah semata. Itu aja. Berarti dia bercerita tentang sifat Allah dengan wujudnya. Ya. Nggak usah kita banyak 30 juz itu, nggak usah kita kaji semuanya. Ya, Al-Fatihah udah cukup. Al-Fatihah siapa yang merangkum? Adalah Bismillah. Bismillah mana buktinya? Asmaul Husna. Kalau kamu sudah Bismillah, buktinya di mana? Di Asmaul Husna tuh buktinya kamu. Maha adil, maha penyayang, maha pengasih, maha. Karena memang Asmaul Husna tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi isi kandungan Al-Quran semua di dalam Asmaul Husna. Awal adalah namaku, di akhiri adalah diriku. Husna.
Ya, kalau sudah alif lenyap dalam huruf ba, artinya sir ini, wujud ini, dia bagaimana ya lenyap dalam wujudnya sendiri, lenyap dalam kodratnya sendiri, lenyap dalam zohirnya sendiri. Untuk dia menampakkan kebesarannya ke dunia melalui perjalanan milah hidup, ya, perjalanan kehidupan. Diperantarakan siapa? Ruh Mani Rahim. Berarti ayah dan ibu. Nah, itu aja. Nyatakan sekarang perjalanan Allah itu. Ya. Nggak usah kita panjang lebar, ya. Nyatakan perjalanan Allah itu, karena ini adalah perjalanan hasanah. Bayangkan, ya. Alif ini lenyap sirna di dalam wujudnya sendiri, saking cintanya kepada wujudnya. Dia lenyap. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, kutiupkan ruhku. Ya, maka tunduklah kamu kepadanya. Udah disuruh perintah tunduk kepadanya, cari cara lain pula kita tunduk. Tuhan di sana, aku di sini. Padahal sudah dikatakan, kalau sudah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku, maka tunduk kamu kepadanya. Ini jalan. Allah sudah nyuruh kita begitu, kita masih tunduk kepada yang lain. Ya, masih kita mencari-cari Tuhan di luar diri kita tuh. Mana yang dikatakan tunduk kepadanya, jangan kamu nongol di situ. Jangan kamu nongol di tubuh yang tegap itu, jangan kamu nongol di tubuh yang kuat itu, jangan kamu nongol di tubuh yang hidup itu. Itu tunduk, itu ruku, itu tahmid. Nah, jadi manusia ini tidak ada yang mandul. Ya, semua adalah kehendak Allah semata. Ya, nggak ada yang mandul tuh. Ya. Makanya sahabat beriman, kalau kita mengatakan kita dari air mani yang mana dulu? Ya, karena tidak akan mampu air mani menjadikan darah dan daging tanpa ada ruh di situ. Ya, makanya dikatakanlah ruh mani atau dikatakan sifat ma'ani. Nah, itulah yang sifat ma'ani atau mahnawiyah, itulah diri keinsanan kita. Ya, nah itu yang dikatakan manusia. Atau dikatakan diri yang apa? Yang sir tadi. Itulah sifat keinsanan atau dikatakan sifat mahnawiyah. Yang nafsiyah itu adalah dirinya sendiri. Ya, Masya Allah sahabat beriman ya. Nah, mungkin sahabat beriman karena di sini sudah jam 10 ya. Nah,